Halo, balik lagi di Dim Smith Guy. Ini dibukanya apa ya? Kita kali ini akan ngebahas semua alat dapur yang ada di rumah gue. Semua alat dapur nggak sih apa? Halo, balik lagi sama gue Dim Smith Guy. Kali ini gue pingin ngebahas alat-alat apa aja sih yang kalian butuhkan untuk masak steak. Nah, di sini gue tuh punya alat basic yang biasa tuh gue pakai buat gue masak steak. Simple, tapi ini krusial banget pas kalian masak steak. Kenapa? Karena itu bisa membuat steak kalian jauh lebih enak, terus matangnya pas. Nah, terus bisa kalian ukur tuh kalian mau tingkat kematangannya medium rare, medium, atau well done mungkin, kan nggak ada yang tahu. Nah, di sini gue pingin ngebahas satu persatu. Oke, kita mulai dari alat dulu ya. Gue punya penjepit andalan gue. Ini kalau misalkan gue masak pakai grill, nah gue biasanya tuh pakai ginian. Kenapa? Karena ini panjang. Grill kan panas banget. Nah, kita tuh harus ada jarak. Dan di sini dia tuh kayak ada pelindungnya gitu. Ini bahannya kayak apa ya? Karet. Nah, jadi nggak panas pas kalian pegang. Terus bisa nge-filter tuh enak. Nah, oke, penjepit yang paling sering gue pakai untuk masak steak. Yang kedua, ini sebenarnya jarang sih. Nah, ini misalkan kalau kalian lihat, ini tuh dia kayak spatulanya Aquaman. Nah, dia kayak trisula gitu buat nusuk. Nah, biar ntar kita tahu nih suhu di dalam steaknya tuh berapa derajat sih. Di sini tulisannya tuh ada derajat Celcius, dan kalian bisa ngeliat ada sapi, ada ayam, ada apa lagi? Babi ada nggak babi? Ada yang ini. Kalau sapi, misalkan kalian tusuk di dalam dagingnya, 70 derajat Celcius tuh artinya tuh udah medium rare. Nah, berarti itu udah pas. Nah, ini kalau masak yang tebel-tebel kayak tenderloin, terus tomahawk, terus ukurannya tuh yang kemarin gue pernah masak juga tuh steak 5 cm. Nah, tuh porterhouse tebel banget, harus pakai ini gitu. Jadi kita bisa tahu dalamnya tuh udah matang apa belum sih. Next, sama pencapit juga, tapi ini pencapit yang paling sering gue pakai sih, karena kan gue masak biasanya kan pakai ini. Nanti ini kita akan bahas juga. Kalau di wajan gue suka pakai ini karena ini nggak terlalu panjang, terus kayak mudah gitu flip-flipnya, dan ini ringan. Nah, kalau ini kan kayak dia tuh berat terus kayak terlalu jauh gitu, jadi nggak nyaman. Makanya gue sering pakai capit andalan gue, si kecil tapi sangat kuat dan aktif bun. Sendok, bingung kan kok steak pakai sendok, emang makannya pakai sendok nggak? Jadi sendok ini buat proses ngebasting. Shak. Ini kayak sarankan berat guys. Nah, jadi kalau misalnya ngebasting harus pakai sendok. Sendoknya nggak usah yang gede-gede, cukup sendok biasa aja. Terus kalian ngebasting. Ngebasting itu apa? Jadi ngebasting itu proses nyiram butter ke daging steak. Basting itu artinya kayak nyiram deh. Basting, kalian basting. Nah, oke. Mumpung gue lagi ngebahas ngebasting, kita langsung lanjut bahan yang gue pakai juga untuk ngebasting. Pertama, di sini ada rosemary. Identik dengan bentuk daun yang panjang-panjang, terus dia itu kayak tebel-tebel gitu. Termasuk nih tebel karena nih untuk ukuran herb, daun aromatik khas Europe, wangian, terus aromatik banget. Rasanya tuh strong, flavornya tuh bener-bener infuse banget ke steaknya. Oke, tadi gue udah bahas rosemary. Rosemary itu gue sih jarang pakai karena terlalu strong. Nah, gue tuh sukanya pakai thyme. Kenapa? Karena dia tuh lebih natural, terus dia tuh menginfuse butternya tuh lebih sopan, walaupun pas ngebasting itu kayak petasan. Nah, kalian harus coba nih. Kalau misalkan thyme kalian campur si mentega, terus kalian ngebasting, itu pasti kayak bunyi-bunyi gitu dan perih kalau kena. Nah, tapi ini gue lebih suka karena dia lebih lebih nge-coat gitu sih untuk aromanya. Jadi nggak terlalu strong gitu kayak rosemary. Untuk butternya sendiri, di sini gue punya salted butter. Nah, kenapa gue sukanya salted butter? Karena gue suka asin dan gue suka rasa yang lebih berbumbu gitu, dan lebih enak pas gue tuh pertama kali nyampe lidah. Nah, basting terakhir. Nah, nih garlic. Garlic sendiri itu tuh wajib banget kita pakai di basting. Kenapa? Karena kita butuh menginfuse si butternya. Jadi pas butter itu kita masukin, dia meleleh. Nah, kita kan masukin si garlic sama kalian pilih nih mau rosemary atau thyme. Nah, nanti tuh kita tuh menginfuse butternya pakai rasa garlic ini dan jadi lebih rich rasanya. Jadi lebih enak banget sih. Kalian tuh wajib banget jangan sekalipun ngebasting tanpa garlic. I love garlic. Pisau. Nah, ini koleksi pisau gue. Ini pisau gue dari Jerman. Jadi kalau dari Jerman itu dia identik dengan gagang yang tuh tebel,
kokoh, terus dia itu kayak strong gitu. Di sini dia juga kayak lebih tebal daripada pisau Jepang ya. Nah terus dia itu kalau misalkan motong itu jadi lebih tinggal sekali serak karena dia lebih powerful. Nah terus pisau ini kalian wajib banget sering diasah, karena kenapa? Kalau misalkan kalian potongannya tuh tumpul, itu bisa membahayakan kalian dan bisa bikin jelek hasilnya. Nah ini gue punya pengasah pisau dan gue beli di mana? IKEA. Gampang banget guys. Jadi kan kalau misalkan mau ngasah tuh kayak cuma tinggal masukin doang, terus maju mundur maju mundur maju mundur, udah gampang. Tapi jangan lupa dikasih air dulu. Nah pisau udah, lanjut ada fun fact yang kalian harus tahu di hal perbumbuan. Tahu ini apa? Ini adalah pisau, tapi gue sengaja tempatin kayak gini karena ini estetik, warnanya emas dan gue suka. Jadi kalian kalau misalkan mau bumbuin steak itu wajib banget tuh dikeringin pakai tisu dapur, absorb minyaknya tuh yang 3 kali lipat ada deh, pokoknya mereknya dari P, terus dia tuh bener-bener strong banget, menyerap minyak, menyerap air. Jadi kalian harus tap si steaknya, terus kalau misalkan udah kering baru bisa dibumbuin. Kenapa? Karena kalau misalkan steak itu basah, itu nggak penetrate si bumbunya, nggak meresap, malah basah jadinya, dan rasanya tuh jadi nggak menyatu sama steaknya, dan pas kalian makan itu akan sedikit hambar ya, karena gue pernah masak steak basah itu nggak crisp sama sekali dan nggak warna coklat, warna tuh abu-abu. Nah, kita kalau masak steak yang bagus itu warnanya coklat, bukan abu-abu. Lanjut kita bumbuin. Terus apa aja sih yang mesti kita punya di dapur kalau kita tuh mau masak steak bumbunya? Gue hanya menggunakan garam dan black pepper yang di grind fresh. Oke lah, garam gua nggak perlu jelasin lagi karena kalian udah tahu nih garam. Tapi ini garamnya kan garam dapur. Harusnya tuh sebenarnya pakai kosher salt. Nah kenapa? Karena kalau kosher salt itu tuh lebih sopan. Dia nggak, asinnya tuh kayak nggak nonjok gitu dan lebih light. Nah makanya gue pakai kosher salt ya biasanya kalau masak steak. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya, it's okay banget pakai ini garam dapur, tapi jangan banyak-banyak. Nah habis itu baru kalian pakai black pepper yang di grind fresh. Nah ini kenapa mesti fresh? Karena kalau misalkan fresh itu tuh aromatiknya masih kuat, terus flavornya dia masih alami, terus rasanya tuh jadi lebih keluar, terus kayak ada spicy-nya juga masih kerasa. Jadi gue saranin banget kan harus punya ini. Dan ini gue belinya juga di IKEA. Nah barang gue tuh banyak beli di IKEA. Pakai ini ya. Jangan pakai yang halus, karena kalau pakai yang halus kita nggak bisa mendapatkan crust yang baik. Sekarang setelah dimasak itu steaknya kan harus di resting. Setelah di resting baru kita potong. Setelah dipotong tuh diapain sih? Sebenarnya ini nggak wajib, tapi karena gue ini pencinta steak dan gue penggila steak, dan buat kalian di sana yang penggila steak juga dan pencinta steak, wajib banget punya ini. Kalian tahu ini apa? Ini adalah Maldon salt. Nah Maldon salt itu sih bagi gue sebenarnya seperti flaky salt yang terkenal. Kalau kalian tahu flaky salt. Nah identik tuh dengan tekstur yang lebih kasar, lebih tebel. Terus dia juga asinnya tuh di bawahnya kosher salt. Jadi dia kalau misalkan kalian finishingnya banyak itu juga nggak terlalu mempengaruhi rasa, dan itu malah mendukung rasa steaknya, malah jadi mengisi. Misalkan kalian lihat Salt Bae, kalian lihat siapa lagi deh, pokoknya di restoran itu pasti kan kayak di sprinkle gitu ya. Ya itu buat menambahkan rasa, mengisi. Ini unik guys, ini unik fakta Maldon salt ini. Maldon salt ini tuh berbentuk piramid. Ini karena ini unik banget nih, kalian harus tahu nih, segi 4. Nah, ini keren banget guys. Gue juga kayak amazed pas ngeliat, gila nih gede banget, dan ini bisa menambahkan rasa, cita rasa dari steak. Gue pengen ngeliatin grill baru gue yang ada di taman belakang. Let's go. Oke, gue dari taman belakang gue, dan di sini gue udah ada satu set Weber. Weber itu apa sih? Nah, dia tuh merek grill yang ada di USA. Gue belinya tuh paket, dan belinya semua di Ace Hardware. Nah, gue nggak di endorse, tapi ini gue beli di Ace Hardware semua. Ini grill gue yang gue baru pakai sih semalam, makanya agak kotor. Grill ini kalau gue pakai pas lagi ada tamu, pastinya lagi rame-rame, atau gue lagi masak yang ada di kulkas gue yang tebal-tebal dagingnya. Kemarin gue masak 5 cm tomahawk, nah itu gue pasti pakai grill. Kalau di wajan, wah susah sih. Nah ini kalau misalkan pakai grill juga, kalian wajib banget atur suhunya nih. Ntar di sini nih kayak ada pembuka penutup gitu, jadi ntar asapnya tuh bisa kayak keluar. Nah nanti kalian bisa atur tuh suhunya, karena kalau misalkan kepanasan juga terlalu cepat ntar matangnya, dan takutnya bisa well done. Nah cara ngukurnya gimana? Yang tadi tuh pakai tusukan gue. Ini kenapa gue bawa-bawa? Karena ini satu set sama ini. Nah terus ini apaan sih dari di sini? Nah ini tuh buat pembersih dalam si grillnya itu. Ini gue buka lagi. Nah kan bisa bersih-bersih nih pakai ini. Set kayak gitu. Ini satu set juga sama Webernya.
Nah, kenapa gue belinya Weber juga? Karena nih dia asli buatan Amerika dan sebenarnya sih garansinya itu dia 10 tahun. Makanya kalau misalkan ada kenapa-napa, baret, penyok, atau bolong misalkan ya, itu gue bisa claim ke sana. Dan bahannya ini bener-bener bagus nih materialnya. Ada nih di bawah lagi nih. Apaan nih? Nah, ini sebenarnya peluncur roket. Kenapa peluncur roket? Soalnya ini kalian masukin bara nih ke dalam sini, kalian masukin. Nah, nanti tuh kalian baru panasin di kompor. Terus dia kayak ada api-api gitu, apinya gede banget. Terus kayak mau terbangnya gitu, makanya gue namain peluncur roket. Nah, pokoknya tutorial masak barbecue, masak grill nanti akan ada di channel gue, di YouTube gue, oke? Di next video kalian request aja kalian mau masak apa, misalkan Bang, masakin tomahawk, masakin porterhouse, T-bone, pokoknya apapun, daging setebal gedung, nasi lebay. Pokoknya gue akan masak daging-daging tebal gue di sini. Nah, ini berguna banget sih, karena kalau misalkan kalian langsung nih barangnya kalian masukin sini, terus kalian pakai pemantik, terus kalian kipas-kipas tuh kan butuh waktu yang lama. Nah, ini tuh dia tuh kayak shortcut kayak gitu loh. Jadi kalian kalau misalkan mau beli grill, gue saranin ini satu set. Sama sini nih pencapitnya, si pembersih sama si peluncur roketnya. Oh, ada lagi nih fitur yang keren dari si Weber. Kalian kalau bersih-bersih bara-bara gitu kan, bekas-bekas abu-abunya gitu. Nah, kalian tuh bisa buka nih. Ini kalau misalkan dibuka, jatuh semua di sini. Ya, gue buka ya. Tuh. Tuh. Baranya bakal jatuh ke sini, terus tinggal kalian buang ke tong sampah. Nah, ini debunya masuk ke rumah gue nih. Oke, jadi kan udah gue jelasin semua bahan, alat masak, mendasar kalau kalian mau masak steak yang enak. Nah, pokoknya kalian kalau pingin tanya-tanya di kolom komentar, gue akan rekomendasiin barang-barang yang gue beli. Nah, sekarang gue udah ada steak, gue pengen langsung masak. Thank you yang udah nonton, jangan lupa komen, like, share, subscribe. Yang paling penting subscribe, dukung gue terus karena akan ada video-video gue masak steak lainnya dan tips-tips gimana caranya kalian buat steak terenak. Dan gue akan eksperimen lebih gila-gila lagi tentang steak. Oke? Thank you udah nonton, see you in the next video. Gue Dim Smith Guy. Salam daging, salam daging, salam daging, salam daging, salam daging. Ciao.